Selamat siang pemirsa Polos TV, senang sekali bertemu saya Tendri Fahira Larasati Isma kembali menyapa Anda dengan informasi terkini seputar Bogor dan sekitarnya. Berita pertama, suasana warga di kawasan Bogor digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria yang tergeletak di atas tumpukan sampah. Peristiwa ini sontak mengundang perhatian warga sekitar dan pihak kepolisian pun langsung turun ke lokasi kejadian. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi di lapangan, kita akan bergabung dengan rekan kami, Nur Syifa, yang saat ini berada di lokasi kejadian. Silahkan Nur Syifa. Baik, terima kasih kepada Tendri di studio. Saat ini telah terhubung dengan saya Nur Syifa Khairunisa di lokasi kejadian. Saat ini saya sedang berada di Sentul City, tepatnya di perumahan Sentul Alaya. Di sini ada garis polisi yang merupakan terjadinya penemuan jasad seorang pria. Penemuan jasad ini belum diketahui penyebab pastinya apa, namun polisi sedang menyelidiki dan jasad sedang diotopsi di RS Polri. Berikut saya terhubung dengan salah satu saksi merupakan warga setempat. Nama saya Raden Egi Saputra, saya bekerja di Sentul Alaya. Ditemukannya pada hari Minggu, ada saudara saya yang lagi mau buang sampah. Dia kampungnya di Pasir Ipis, buang sampah ke situ. Habis buang sampah, dia ngelihat ada mayat tergeletak di situ. Langsung menghubungi polsek setempat daerah Babakan Madang. Habis itu dibawa ke RS Polri. Ya, semoga kedepannya nggak ada hal-hal yang kayak gini lagi. Amin. Oke. Terima kasih pemirsa. Selanjutnya saya kembalikan kepada Tendri di studio. Terima kasih Nur Syifa atas laporannya langsung dari lokasi kejadian. Semoga proses identifikasi dapat segera dilakukan dan penyebab kematian dari jasad tersebut segera terungkap. Kita beralih ke informasi kedua. Menghadapi libur panjang pada tanggal 10 hingga 13 Mei mendatang, Polres Bogor mulai melakukan sejumlah langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan lalu lintas, khususnya di Jalan Raya Puncak. Untuk informasi lebih lengkap, kita akan bergabung dengan reporter kami, Reynava, yang saat ini sedang berada di Mapolres Bogor. Silahkan kepada Reynava. Terima kasih Tenri. Baik pemirsa, sekarang saya sudah di Polres Bogor, tepatnya di Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berhubung dengan adanya tanggal merah di tanggal 10, 11, 12, dan 13 Mei 2025, saya akan mewawancarai pihak kepolisian terkait kebijakan dan antisipasi yang dilakukan terhadap lalu lintas di tanggal tersebut. Kami dari Satlantas Polres Bogor, perkenalkan saya Ibda Nanang Sirojudin, jabatan Kaurmintu Satlantas Polres Bogor. Langkah-langkah kita dari Satlantas Polres Bogor untuk menghadapi atau mengamankan tepatnya libur panjang long weekend di minggu depan. Kami dari Polres Bogor, langkah yang pertama adalah mengadakan pengamanan, yaitu koordinasi dengan jajaran unsur terkait lainnya seperti Disub, Pol PP, bahkan kita melibatkan TNI juga untuk melaksanakan rakorpam dalam rangka pengamanan libur long weekend. Terus yang kedua, kita akan menyiapkan beberapa sarana dan prasarana dari personilnya itu sendiri maupun dari sarana prasarananya. Dari hasil wawancara berikut, Satlantas Polres Bogor melakukan sejumlah langkah antisipasi demi menghadapi arus mudik dan libur panjang akhir pekan. Langkah pertama adalah koordinasi dengan TNI, Pol PP, dan instansi terkait melalui rapat pengawasan terpadu. Selain itu, disiapkan juga personel dari sarana prasarana pendukung. Kepada masyarakat, Satlantas Polres Bogor mengimbau agar memastikan kondisi fisik pengemudi dan kelayakan kendaraan, terutama rem, mengingat medan puncak yang berbahaya. Pengendara juga diminta patuh pada rambu lalu lintas dan petugas di lapangan. Dengan ini diharapkan arus mudik berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih, saya kembalikan kepada Tenri di studio. Berita pertama datang dari Kota Bogor, tepatnya di Mekarwangi, di mana sebuah kebakaran rumah terjadi akibat korslet industri. Kejadian ini memakan banyak perhatian warga setempat karena api yang cepat membesar membuat sebagian besar bangunan terbakar habis. Menurut informasi dari RW setempat, kebakaran terjadi pada dini hari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan api setelah beberapa jam.
Dan saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti terjadinya korsleting tersebut. Warga sekitar dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan alat elektronik dan selalu memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Baik, terima kasih Nur Syifa sudah terhubung dengan saya Renafa Adzani. Langsung melaporkan di tempat. Kejadian berlokasi di Mekarwangi, Kota Bogor pada pukul jam 9 pagi. Kejadian diakibatkan oleh aliran konslet listrik dan memakan hangus bagian belakang rumah. Untungnya tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka ringan. Tadi saya pas pulang, saya lihat asap dari dapur. Terus saya panggil teman, pas itu terjadi, ya. Saat kejadian posisinya memang ya namanya udah agak siang ya. Ada yang di luar, ada yang di dalam, ada 2 anak kecil masih di dalam. Memang kejadiannya dari korsleting listrik, dari colokan. Pas saya ada kejadian, saya ada dari 15 meter dari rumah kejadian. Ya kemudian memang warganya yang sigap dan luar biasa. Berarti respon Bapak terhadap kejadian tersebut itu apa sih Pak? Pas Bapak lihat langsung ada api? Ya pokoknya panik, ya sempat panik juga. Tapi alhamdulillah karena warganya yang luar biasa di sini, sigap, antusias ini. Dan itu pun tadi emang udah terkendali, penyiraman dari warga sampai damkar datang, baru kelar api. Baik, terima kasih. Dengan saya Renafa Adzani, saya kembalikan langsung ke Nur Syifa. Berita selanjutnya mengenai kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jalan Keluar Tol Kota Bogor. Kemacetan parah terjadi sejak tadi pagi, mengakibatkan antrian panjang kendaraan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya volume kendaraan yang memasuki Kota Bogor, ditambah dengan adanya beberapa titik penyempitan jalan yang memparahkan situasi. Warga setempat telah turun tangan untuk mengatur arus lalu lintas. Namun, hingga sore hari, situasi kemacetan masih belum teratasi sepenuhnya. Pihak berwenang juga menghimbau kepada masyarakat yang hendak menuju Kota Bogor agar mencari alternatif jalur lain atau menunda perjalanan jika tidak terlalu mendesak. Terima kasih Nur Syifa di studio. Saya Reza Balikea di tempat melaporkan situasi terkini di Jalan Padi, Kota Bogor. Di arah Panduraya setelah pintu keluar tol terpantau jalan sangat ramai dan macet. Memungkinkan karena sekarang hari Senin memperingati Hari Kartini se-Indonesia. Adanya arus jalanan yang macet ini bisa jadi karena apa Pak? Boleh tolong dijelaskan? Ya karena satu banyak kendaraan, banyaknya kendaraan. Kedua, kalau lagi ada tugas sekolah masuk, banyak antar jemput sekolah itu kan keluar masuk mobil. Dari tol juga, dari macet pertigaan juga, gitu. Oke, baik Bapak. Keterangan lainnya, kira-kira macet ini emang sering terjadi atau Emang kadang-kadang tiap hari. tiap hari? Nah kalau jam segini mah tiap hari. Apalagi kalau hari libur. Biasa-biasa aja kayak gini. Nanti ada lancarnya, ada macetnya. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih pemirsa. Saya kembalikan ke Nur Syifa di studio. Pemirsa, ruas Jalan Batu Tulis di Kota Bogor kini bertransformasi menjadi taman kota. Proyek yang dimulai dikarenakan Jalan Batu Tulis terkena longsor yang cukup parah. Taman ini dirancang sebagai ruang terbuka hijau yang ramah pejalan kaki dan ramah lingkungan, menggantikan fungsi jalan kendaraan yang sebelumnya padat lalu lintas. Pemerintah Kota Bogor menyebut taman ini sebagian dari penataan kawasan bersejarah sekaligus upaya mengurangi polusi udara di pusat kota. Untuk selengkapnya, saya sudah menghubungi dia di lokasi kejadian. Silakan dia. Baik, terima kasih Reza Albalia. Kini sudah terhubung dengan saya Diaris Nikia Cahya di tempat. Kejadian longsor yang berada di Batu Tulis yang menyebabkan akses jalan ditutup dan rencananya jalan ini akan dijadikan taman oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kondisi dan situasi saat ini ada banyak pekerja yang mulai untuk memperbaiki jalan untuk dijadikan taman.
Banyak warga setempat yang menyaksikan proses perbaikan jalan tersebut. Untuk selengkapnya, saya akan terhubung dengan Bapak Apai sebagai saksi dari kejadian tersebut. Pak, ini kan berhubung kemarin itu ada bencana ya Pak ya, terjadinya tanah longsor. Nah, boleh dong Pak kasih tahu kapan sih Pak itu terjadinya tanah longsornya? Hari Selasa tanggal 4 Februari kalau salah. Berarti itu pas bulan Puasa. lalu ya, pas puasa. Puasa ya. Boleh dong Pak, apa sih penyebab utama? Itu ada air rembesan kan dari bawahnya. Jadi itu penyebabnya longsor itu. Berarti karena air rembesan ya Pak ya, Iya. jadi itu tadinya longsor. Nah, ada nggak sih Pak korban yang terdampak? Entah Alhamdulillah itu, kalau korban nggak ada ya. berarti aman semua ya Pak ya? Aman aja. Bagaimana sih Pak situasi sekitar ini kan ada jalan raya ya Pak, itu akan macet kah atau gimana? Iya. Ya macet sekaligus ditutup aja jalannya, nggak bisa jalan. Berarti udah gak bisa lewat area Nggak itu bisa, lagi ya Pak iya. ya? Oke baik, paling segitu aja sih ya Pak ya. Makasih banyak Bapak. Ya sama-sama ya. Baik, terima kasih Reza Albalia. Saya kembalikan ke studio. Berpindah ke kawasan Empang, warga mengeluhkan dampak dari penggalian kabel yang tengah berlangsung di Jalan Empang, Kota Bogor. Aktivitas ini menyebabkan kerusakan pada sebagian badan jalan dan membuat lalu lintas tersendat, terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu, debu dan genangan air hujan di area galian juga memicu kekhawatiran soal keselamatan penggunaan jalan. Pihak kontraktor menyebut penggalian ini sebagai bagian dari instalasi kabel bawah tanah untuk mendukung infrastruktur digital kota. Namun, warga berharap pekerjaan ini segera diselesaikan dan kondisi jalan kembali normal secepatnya. Untuk selengkapnya, saya sudah terhubung dengan Nur Syifa di lokasi kejadian. Silakan Nur Syifa. Baik, terima kasih Reza Albalia di studio sudah terhubung dengan saya Nur Syifa Khairunisa di lokasi kejadian. Saat ini saya sedang berada di Jalan Empang. Situasi dan kondisi terkini sedang ada penggalian tanah untuk kebutuhan kabel. Dampak dari hal tersebut adalah membuat kemacetan yang sangat panjang di Jalan Empang dan hal ini membuat warga setempat resah. Beginilah kondisi terkini di Jalan Empang, Kota Bogor. Aktivitas penggalian kabel bawah tanah untuk instalasi infrastruktur digital kota justru menimbulkan keluhan dari warga dan pengguna jalan. Kerusakan pada sebagian badan jalan akibat penggalian ini menyebabkan lalu lintas tersendat, terutama pada jam-jam sibuk. Tak hanya itu, debu yang berterbangan dan genangan air saat hujan juga memicu kekhawatiran akan keselamatan pengguna jalan. Pihak kontraktor menyebut penggalian ini sebagai upaya mendukung infrastruktur digital yang lebih baik di masa depan. Namun warga berharap agar pekerjaan ini dapat segera diselesaikan demi kenyamanan dan keamanan bersama. Dengan harapan warga yang semakin tinggi, proses penggalian di kawasan ini diharapkan berjalan lebih cepat tanpa mengancam keselamatan dan kenyamanan. Terima kasih semuanya, saya kembalikan kepada Reza Albalia di studio. Membayangkan sebuah pertanian modern yang tidak membutuhkan lahan luas tetapi tetap bisa menghasilkan panen melimpah di Katulampa, Bogor. Jawabannya, sebuah inisiatif luar biasa bernama One Home Farm Indonesia telah membuktikan bahwa pertanian bisa dilakukan dengan cara yang cerdas, ramah lingkungan, dan tetap produktif. Selanjutnya, untuk menyusuri lebih dalam bagaimana inovasi ini berjalan, rekan kami Tenri Fahira sudah berada di lokasi untuk memberikan laporan eksklusif dari One Home Farm Indonesia. Mari kita simak bersama. Kalau teman-teman tahu, ada nggak yang tahu panjangan dari petani? Apa tuh Pak? Ada yang tahu nggak? Enggak. Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Oke baik, terima kasih Renafe di studio. Kembali lagi bersama saya Tenri Fahira Larasati Isma yang sudah berada di lokasi tempat wisata yaitu One Home Farm, merupakan salah satu perkebunan atau pertanian yang berada di Kota Bogor yang terletak di Katulampa. Nah, jadi kita mungkin bisa langsung saja masuk ke dalam untuk mengetahui beberapa tanaman-tanaman untuk edukasi yang langsung diberitahukan oleh orang-orang di dalam nih, mungkin dari staffnya langsung, dari petaninya langsung. Let's go, mari kita cari tahu. One Home Farm merupakan komunitas tani yang didirikan pada tahun 2014 oleh Victor Lee, seorang pengusaha berdarah Tiongkok yang bergerak di beberapa bidang. Berlokasi di Geria Katulampa, Blok A, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Nama saya Heri, saya sebagai staf ya di sini. Nah, jenis tanaman yang ada di sini total mungkin kurang lebih ada 400 jenis tanaman. Itu 400 tuh udah ada tanaman yang emang impor dari luar ya Pak ya? Ada yang dari luar, ada juga yang lokal. Gitu ya. Pendirinya namanya Pak Victor Lee. Nah, beliau itu yang punya ide dan gagasan untuk mendirikan One Home Farm ini. Karena ya mau tidak mau kalau kita lihat saat ini petani muda kita sangat berkurang sekali. Iya. Dan kami mulai merintis One Home Farm ini untuk
memotivasi kembali anak-anak mudanya supaya mereka bisa bergerak untuk menggarap lahan-lahan tidur yang ada di bangsa ini gitu. Apa aja sih Pak yang ada di sini Pak? Nah, kalau di sini kita punya beberapa koleksi tanaman langka. Yang pertama itu ada namanya buah ajaib atau miracle fruit. Oh Ini iya. pohon ini berasal dari Ghana, Afrika Barat ya. Berarti jauh juga ya Pak ya? Jauh. Dan Oke. keunikan atau keajaiban dari pohon ini, nah itu dari buahnya itu bisa ubah rasa asam jadi manis. Oke, selain Oke. tanaman ini nih Pak nih, yang menarik di sini tuh ada apa aja Yang sih Pak? menarik lagi nih, nah, di belakang kita ini namanya anggur Brasil ya. Anggur Brazil. Anggur Brasil atau jabotica. Dari Brazil Pak? Ini dari Brasil, Asli Pak? asli dari Brasil. Oh, berarti tanaman di sini itu bukan cuma tanaman yang ada di Indonesia juga, Iya. Indonesia doang, tapi tanaman yang emang diimpor langsung dari luar negeri ya Pak Dari ya? luar negeri, Dari ya. luar negeri. Makan dulu. Ini dimakan aja Daun, Pak? daunnya aja coba dimakan. Coba teman-teman yang kamera itu coba. Ya. Ini rasanya apa kira-kira nih Pak? Iya coba aja dulu. Tapi ini organik, nggak ada efek sampingnya, makan aja. Manis sih Pak. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nama ini nih? Mungkin pernah dengar atau pernah nonton iklannya? Ini namanya stevia. Stevia, pengganti gula alami. Manisnya ini 200 kali lebih manis dari gula tebu. Makanya itu kalau kalian makannya agak banyak, biasanya over pahit, agak pahit. Iya, pahit ya. Oke baik pemirsa, setelah kita udah keliling-keliling nih di sini, kita bakal ngeliat dari hasil produksi beberapa tanaman yang ada di sini yang memang dikelola, dijadikan herbal ataupun beberapa makanan lainnya. Let's go, ikut aku. Dalam buku saku ini konsep atau sistem pertanian yang kami bangun di Lampung. Berarti ada semua di dalam sini ya Pak ya? Di sini ada semua. Dan ini bikin sendiri Pak? Ditulis sendiri, ditulis sendiri oleh Pak Tok ya. Selain menghasilkan produk pertanian dan herbal seperti teh stevia dan jahe manis, mereka juga aktif dalam edukasi masyarakat, terutama generasi muda melalui pelatihan dan sosialisasi di sekolah. One Home Farm memperkuat jaringan komunitas petani, menyediakan wisata edukasi seperti kopi kebun, serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui solidaritas dan pertukaran pengetahuan. Nah pemirsa, itulah keseruan-keseruan yang udah kita lihat nih di One Home Farm perkebunan yang ada di Kota Bogor yang terletak di Katulampa. Nah jangan lupa terus saksikan berita-berita terkini yang ada di Palas TV. Dan saya kembalikan ke Reynava di studio. Sampai jumpa! Pemirsa, akhir pekan bukan hanya soal istirahat, tetapi juga waktu yang tepat untuk menjalankan pikiran dan menjalin kebersamaan. Nah, kalau Anda mencari destinasi wisata yang dekat dari ibu kota dan mengedukasi tentang budaya dan aktivitas seru untuk keluarga, Taman Budaya Sentul bisa jadi jawabannya. Berikut ini kami hadirkan liputan selengkapnya bersama reporter kami di lapangan, yaitu Tenri Fahira Larasati langsung dari lokasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih banyak Reynava di studio. Happy weekend pemirsa. Kenalin aku Tenri Fahira Larasati Isma yang udah ada di salah satu tempat wisata nih yang ada di Sentul, yaitu Taman Budaya. Nah, kira-kira ada apa aja ya di dalam? Ada wisata apa aja ya pemirsa? Untuk kelanjutannya dan keseruannya, yuk cus langsung kita masuk ke dalam. Let's go. Taman Budaya Sentul adalah salah satu destinasi seru dan ramah keluarga yang ada di Bogor. Di sini kamu bisa menikmati berbagai wahana yang seru dan bikin liburan makin berkesan. Mulai dari outbound yang cocok buat anak-anak sampai orang dewasa. Ada juga beca-becaan, motor-motoran mini sampai kuda tunggang buat kamu yang suka pengalaman baru. Pemirsa, sekarang aku ini udah ada di salah satu tempat wisata yang ada di Taman Budaya Sentul nih. Di sini tuh banyak banget wahana-wahana yang bisa dinaikin. Nah, untuk mengikuti keseruan lebih lanjutnya, yuk langsung aja kita lihat wahana-wahana yang ada di Taman Budaya ini. Let's go!
Nah oke pemirsa, sekarang aku udah ada di depan kasir wahananya nih. Aku mau naik salah satu wahana yang ada di Taman Budaya. Buat keseruannya yuk ikutin aku terus. Nah pemirsa, sekarang aku lagi ada di salah satu wahana yang ada di Taman Budaya. Aku lagi naikin kuda, lihat. Kudanya bener-bener seru banget. Dan kalian buat masuk ke sini bisa banget langsung naik si kuda ini. Buat yang suka hal-hal lucu dan gemas, wajib banget nih mampir ke Taman Kelinci. Suka tantangan? Cobain sensasi Flying Fox, panahan, atau serunya naik ATV keliling area yang hijau dan asri. Setelah puas bermain, jangan lupa kulineran juga. Taman Budaya Sentul dikelilingi oleh beragam tempat makanan dan juga coffee shop yang cantik dan pastinya Instagramable banget nih buat kamu yang suka foto-foto. Penasaran karena ada seni budaya, kita melihat apa sih di dalamnya sebenarnya, seperti itu aja. Iya, terus juga saya kebetulan bawa anak, untuk wisatanya juga banyak, terus juga kulinernya juga kelihatannya lengkap. Bisa juga sih buat untuk wisata anak-anak itu kan yang dimana udah kalau di dalam perkotaan kan udah jarang ya, sekarang di sini tuh ada lengkap juga outbound semua untuk tempatnya di perbukitan, terus ya sambil melihat pemandangan gunung-gunung di sekitarnya, pohon-pohon. Kalau saya mungkin untuk sarana ikut edukasi lebih ke ekstrakurikuler keterampilan fisik ya. Terus dilihat juga dari sini banyak anak-anak yang mengadakan acara-acara untuk belajar seperti itu, karena memang lapangannya juga luas. Areanya juga luas, terus memadai juga, saya gampang. Liburan gak perlu jauh-jauh, cukup ke Sentul dan nikmati serunya petualangan lengkap di satu tempat. Yuk ajak keluarga dan teman-temanmu ke Taman Budaya Sentul. Nah pemirsa, gimana, capek gak sih udah ngikutin perjalanan ke Taman Budaya hari ini, salah satu tempat wisata yang ada di Sentul. Nah Taman Budaya bukan cuma wisata doang dan wahana doang nih, tapi di sini juga banyak banget tempat ngopi, tempat makan, dan tempat kumpul bareng teman serta keluarga. Jadi nggak cuma buat liburan doang, tapi buat nongkrong-nongkrong harian itu enak banget kesini. Jadi buat kalian yang mau banget atau kalian lagi nyari-nyari kemana ya enaknya kira-kira, langsung aja ke Taman Budaya yang ada di Sentul. Oke, saya Tenri Fahira Larasati Isma dikembalikan kepada Renava di studio. Bye-bye. Luar biasa ya pemirsa, selain menyegarkan mata dengan panorama hijau, Taman Budaya Sentul juga memberikan pengalaman edukatif yang menyenangkan bagi seluruh keluarga. Semoga liputan tadi bisa menjadi inspirasi destinasi liburan akhir pekan Anda. Saya Renava Adzani pamit undur diri dari segmen wisata hari ini. Terus ikuti berita menarik dan faktual lainnya hanya di Palas TV. Sampai jumpa dan selamat menikmati akhir pekan Anda.